Wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Muhammad Husin Haikal dari jurusan Manajemen Dakwah dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin. Kali ini saya akan menjelaskan ilmu izinkan saya untuk mempresentasikan ilmu komunikasi. Baiklah, langsung saja kita mulai ke materi pada kali ini. Pengertian ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi adalah bidang studi yang mempelajari berbagai aspek kemudian komunikasi manusia, termasuk proses, teori, teknik, dan efek komunikasi dalam berbagai konteks. Ilmu komunikasi merupakan bidang studi lintas disiplin yang berhubung dengan berbagai bidang lain seperti teori, sosial, psikologi, budaya, teknologi, dan linguistik. Pengertian ruang lingkup komunikasi. Ruang lingkup komunikasi sangatlah luas mencakup berbagai aspek komunikasi manusia, antara lain komunikasi antar pribadi, komunikasi antar dua orang atau lebih dalam situasi tatap muka maupun melalui media. Komunikasi kelompok. Komunikasi dalam kelompok kecil seperti keluarga, teman ataupun tim kerja. Komunikasi massa. Komunikasi yang ditunjukkan kepada khalayak yang luas melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan internet. Komunikasi organisasi. Komunikasi dalam organisasi, baik formal maupun informal. Komunikasi antar budaya. Komunikasi antar orang-orang dari budaya yang berbeda. Komunikasi politik. Komunikasi dalam dunia politik seperti kampanye politik, lobby dan pembuatan kebijakan publik. Komunikasi kesehatan. Komunikasi kesehatan adalah bidang dalam kesehatan seperti edukasi kesehatan, konseling pasien, dan penelitian kesehatan. Selanjutnya adalah komunikasi pembangunan. Komunikasi untuk mendukung program-program pembangunan seperti edukasi masyarakat, partisipasi masyarakat, dan advokasi kebijakan. Berikutnya adalah hakikat ilmu komunikasi. Hakikat ilmu komunikasi adalah memahami bagaimana manusia berkomunikasi dan bagaimana komunikasi memengaruhi kehidupan manusia. Ilmu komunikasi berusaha untuk menjelaskan bagaimana manusia menyampaikan dan menerima pesan, bagaimana mereka membangun makna dalam interaksi komunikatif, dan bagaimana komunikasi memengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku mereka. Urgensi ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi menjadi penting dalam era globalisasi saat ini, di mana komunikasi menjadi semakin kompleks dan penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Berikut adalah beberapa alasan mengapa ilmu komunikasi menjadi penting. Meningkatnya kompleksitas komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi telah membuat komunikasi menjadi lebih kompleks dan cepat. Hal ini menuntut pemahaman yang lebih baik tentang proses komunikasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dalam berbagai situasi. Pentingnya komunikasi dalam berbagai bidang. Komunikasi menjadi penting dalam berbagai bidang kehidupan serta bisnis, politik, pendidikan, dan kesehatan. Pemahaman tentang ilmu komunikasi dapat membantu individu untuk berkomunikasi secara efektif dalam bidang-bidang tersebut. Tantangan komunikasi di era digital. Era digital menghadirkan berbagai tantangan komunikasi baru seperti cyberbullying, penyebar informasi palsu, dan polarisasi media sosial. Ilmu komunikasi dapat membantu individu untuk memahami dan mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Relasi ilmu komunikasi dengan ilmu dakwah. Ilmu komunikasi dan ilmu dakwah memiliki beberapa kesamaan, yaitu sama-sama mempelajari tentang penyampaian pesan dan pengaruh komunikasi terhadap manusia. Namun, terdapat perbedaan mendasar antara kedua ilmu tersebut, yaitu tujuan. Ilmu komunikasi memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu untuk memahami dan meningkatkan komunikasi manusia secara umum. Sedangkan ilmu dakwah memiliki tujuan yang lebih spesifik, yaitu untuk menyampaikan pesan agama dan mengajak orang lain untuk mengikuti ajaran agama. Metode ilmu komunikasi menggunakan berbagai metode penelitian untuk mempelajari komunikasi manusia, seperti survei, eksperimen, dan analisis wacana. Sedangkan ilmu dakwah lebih banyak menggunakan metode deduktif, yaitu menggunakan teks-teks suci dan tradisi agama sebagai sumber utama pengetahuannya.
Meskipun memiliki perbedaan, ilmu komunikasi dan ilmu dakwah dapat saling melengkapi. Ilmu komunikasi dapat membantu para dai untuk memahami audiensnya dan menyampaikan pesan dakwah secara lebih efektif. Sedangkan ilmu dakwah dapat memberikan landasan moral dan etika bagi praktik komunikasi. Proses komunikasi adalah serangkaian langkah yang dilalui dalam penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Berikut adalah beberapa elemen kunci dalam proses komunikasi. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan. Pesan adalah informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator. Media adalah saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan, seperti tatap muka, telepon, surat email, atau media massa. Gangguan adalah faktor-faktor yang dapat mengganggu proses komunikasi, seperti kebisingan, gangguan teknis, atau perbedaan budaya. Umpan balik adalah respon komunikan terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Proses komunikasi dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu pengirim pesan memiliki ide atau gagasan yang ingin disampaikan. Pengirim pesan mengkodekan ide atau gagasannya menjadi pesan. Pengirim pesan menyampaikan pesan melalui media tertentu. Penerima pesan adalah komunikan menerima pesan melalui media tertentu. Penerima pesan menguraikan kode pesan dan menafsirkan maknanya. Selanjutnya adalah proses komunikasi. Proses komunikasi adalah alur informasi dan makna. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, perasaan, atau pesan antara satu atau lebih pihak melalui berbagai cara atau saluran dengan tujuan untuk memahami berbagai informasi atau mengaruhi orang lain. Proses komunikasi yang efektif sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan interpersonal hingga komunikasi organisasi dan antar budaya. Secara umum, proses komunikasi dapat diuraikan menjadi beberapa tahap berikut. 1. Pengirim, atau bisa disebut dengan komunikator. Pengirim menganalisis situasi. Pada tahap ini, pengirim memahami dan menganalisis situasi yang melatari komunikasinya. Hal ini meliputi tujuan komunikasi, apa yang ingin dicapai oleh pengirim melalui pesan yang disampaikan, audiens siapa yang menjadi target penerima pesan, apa karakteristik dan kebutuhan mereka, konteks dalam situasi apa komunikasi berlangsung, apa saja faktor yang dapat memengaruhi komunikasi pesan, apa informasi, gagasan, atau perasaan yang ingin disampaikan. Yang kedua, pengirim menyusun pesan. Setelah menganalisis situasi, pengirim menyusun pesan yang ingin disampaikan. Hal ini meliputi pemilihan kode. Pengirim memilih kode yang sesuai untuk menyampaikan pesan seperti kata-kata, gambar, simbol, atau bahasa tubuh. Penyandian. Pengirim mengorganisasikan dan menyusun kode menjadi pesan yang koheren dan mudah dipahami. Penyesuaian. Pengirim menyesuaikan pesan dengan karakteristik dan kebutuhan audiens. Ketiga, pengirim menyampaikan pesan. Pengirim menyampaikan pesan kepada audiens melalui saluran komunikasi yang dipilih. Saluran komunikasi dapat berupa tatap muka, lisan, tertulis, media massa, atau media elektronik. Penerima menerima pesan. Penerima menerima pesan yang disampaikan oleh pengirim melalui saluran komunikasi yang dipilih. Hal ini meliputi penerima sensori. Penerima menerima pesan melalui inderanya, seperti pendengaran, penglihatan, atau sentuhan. Pemahaman. Penerima mencoba memahami makna pesan yang disampaikan. Yang kelima, penerima menafsirkan pesan. Penerima menafsirkan pesan berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan budayanya. Penafsiran dapat berbeda-beda antar individu, bahkan dalam satu budaya sekalipun. 6. Penerima memberikan umpan balik. Penerima memberikan umpan balik kepada pengirim untuk menunjukkan pemahamannya terhadap pesan. Umpan balik dapat berupa verbal, non-verbal, atau tindakan. 7. Pengirim menerima umpan balik. Pengirim menerima umpan balik dari penerima dan mengevaluasi efektivitas komunikasinya. Pengirim dapat menyesuaikan pesannya berdasarkan umpan balik yang diterima. Proses komunikasi tidak selalu berjalan mulus dan linier.
Gangguan atau hambatan dapat terjadi pada setiap tahap yang dapat menyebabkan miskomunikasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami unsur-unsur komunikasi dan bagaimana mereka saling berinteraksi untuk mencapai komunikasi yang efektif. Elemen-elemen penting dalam proses komunikasi. Beberapa elemen penting dalam proses komunikasi yang perlu diperhatikan adalah pengirim, pihak yang menyampaikan pesan; penerima, pihak yang menerima pesan; pesan, informasi, gagasan, atau perasaan yang ingin disampaikan; kode, sistem simbol yang digunakan untuk menyampaikan pesan; saluran komunikasi, media yang digunakan untuk menyampaikan pesan; umpan balik, reaksi penerima terhadap pesan; konteks situasi di mana komunikasi berlangsung; gangguan, hambatan yang dapat mengganggu proses komunikasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi meliputi keterampilan komunikasi, kemampuan pengirim dan penerima untuk menyampaikan dan menerima pesan secara efektif. Pemahaman, sejauh mana pengirim dan penerima memahami satu sama lain. Minat, seberapa besar minat pengirim dan penerima terhadap topik komunikasi. Kepercayaan, seberapa besar tingkat kepercayaan antar pengirim dan penerima. Gangguan, adanya gangguan atau hambatan yang dapat mengganggu proses komunikasi. Tujuan komunikasi dapat bervariasi antara lain membujuk, mempengaruhi orang lain untuk mengambil tindakan atau mengubah sikapnya, mengajar, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada orang lain. Berikutnya adalah sejarah komunikasi. Sejarah dan perkembangan komunikasi. Sejarah dan perkembangan komunikasi. Sejarah komunikasi manusia terbentang panjang, dimulai dari zaman prasejarah hingga era digital saat ini. Berikut adalah gambaran singkatnya. Pada zaman prasejarah, komunikasi nonverbal, lukisan gua, asap api, dan isyarat tubuh merupakan cara manusia purba untuk saling berkomunikasi. Berikutnya adalah perkembangan bahasa. Bahasa lisan mulai berkembang, memungkinkan pertukaran informasi yang lebih kompleks. Yang kedua adalah zaman kuno. Pada zaman ini, sistem pos kuno Kekaisaran Mesir, Persia, dan Romawi membangun sistem pos untuk menyampaikan pesan dan informasi. Berikutnya adalah penemuan tulisan. Tulisan Sumeria, Mesir kuno, dan Cina kuno merevolusi komunikasi, memungkinkan penyimpanan, dan penyebaran informasi secara permanen. Abad Pertengahan. Perkembangan percetakan. Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak pada tahun 1440 Masehi, memungkinkan penyebaran informasi secara massal dan murah. Surat menjadi alat komunikasi utama untuk jarak jauh, mengantarkan berita dan ide-ide baru. Dan berikutnya adalah era modern. Revolusi industri menemukan mesin uap, telegraf, dan telepon merevolusi komunikasi, meningkatkan kecepatan dan jangkauan penyebaran informasi. Media massa, koran, majalah, maupun radio muncul sebagai sumber informasi dan hiburan, menjangkau khalayak yang luas. Pada abad ke-20, termasuk era penyiaran, televisi dan radio menjadi media massa dominan membawa informasi dan hiburan ke rumah-rumah. Komunikasi satelit. Satelit memungkinkan komunikasi global secara instan, menjembatani jarak yang jauh. Dan masuklah kita ke era digital. Komputer dan internet. Komputer pribadi dan internet merevolusi komunikasi, memungkinkan komunikasi interaktif dan akses terhadap informasi tanpa batas. Teknologi komunikasi baru, ponsel pintar, media massa, dan aplikasi perpesanan mengubah cara kita berkomunikasi, memungkinkan koneksi real time dan berbagai informasi instan. Perkembangan terkini, kecerdasan buatan. AI digunakan untuk mengembangkan teknologi komunikasi baru seperti asisten virtual dan chatbot, memungkinkan interaksi yang lebih alami dan personal. Reality virtual, atau bisa disebut dengan VR, dan augmented reality, atau bisa disebut dengan AR. Teknologi ini membuka kemungkinan baru untuk komunikasi dan kolaborasi, memungkinkan pengalaman imersif dan interaktif. Berikutnya adalah prinsip komunikasi.
Prinsip komunikasi umum maupun komunikasi Islami. Prinsip komunikasi umum maupun komunikasi Islami, baik komunikasi umum maupun komunikasi Islami memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menyampaikan pesan dan membangun hubungan dengan orang lain. Namun, terdapat beberapa perbedaan mendasar dalam prinsip-prinsip yang mendasarinya. Prinsip komunikasi umum. Berikut beberapa prinsip umum dalam komunikasi. Kejelasan. Pesan yang disampaikan harus jelas, mudah dipahami oleh penerima. Kebenaran. Informasi yang disampaikan harus benar dan akurat. Relevansi. Pesan yang disampaikan harus relevan dengan kebutuhan dan minat penerima. Efisiensi. Pesan yang disampaikan harus singkat dan padat, tanpa berbelit-belit. Kesopanan. Komunikasi harus dilakukan dengan sopan dan santun, dengan menghormati penerima. Empati. Komunikator harus berusaha memahami perasaan dan sudut pandang penerima. Umpan balik. Komunikator harus terbuka untuk menerima umpan balik dari penerima. Prinsip komunikasi Islam. Selain prinsip-prinsip umum di atas, komunikasi Islami juga memiliki beberapa prinsip khusus, yaitu keikhlasan. Komunikasi harus dilakukan dengan niat yang tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kesantunan. Komunikasi harus dilakukan dengan sopan santun dan berakhlak mulia. Hikmah. Komunikasi harus dilakukan dengan kebijakan dan penuh pertimbangan. Maslahat. Komunikasi harus membawa manfaat bagi semua pihak. Perbedaan utama. Perbedaan utama antara prinsip komunikasi umum dan komunikasi Islami terletak pada landasan moral dan etisnya. Prinsip komunikasi umum didasarkan pada nilai-nilai universal seperti kejujuran, keadilan, dan rasa hormat. Sedangkan prinsip komunikasi Islami didasarkan pada ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Model komunikasi. Model komunikasi adalah representasi atau gambaran terstruktur mengenai proses komunikasi. Fungsinya untuk memudahkan kita memahami komunikasi yang kompleks menjadi lebih sederhana dengan melihat komponen-komponen yang penting yang saling berkaitan di dalamnya. Ada beberapa jenis model komunikasi yang umum digunakan, di antaranya model linear, satu arah. Ini adalah model komunikasi yang paling sederhana. Informasi mengalir dari satu arah, dari sumber ke penerima. Contoh dari model ini adalah model komunikasi yang dikembangkan oleh Claude Shannon dan Warren Weaver pada tahun 1949. Model transaksional ataupun dua arah. Model ini menggambarkan komunikasi sebagai proses dua arah yang dinamis. Sumber dan penerima secara aktif mengirimkan dan menerima pesan secara bersamaan. Model ini lebih realistis karena mengembangkan interaksi yang terjadi dalam komunikasi sehari-hari. Contoh dari model transaksional adalah model yang dikembangkan oleh Wilbur Schramm. Model komunikasi interaksional. Model ini muncul dengan berkembangnya komunikasi melalui jaringan internet. Komunikasi tidak lagi terbatas pada dua orang, tetapi bisa melibatkan banyak orang secara bersamaan. Selain ketiga model di atas, ada juga model komunikasi yang lebih spesifik seperti model Laswell. Model ini berfokus pada fungsi komunikasi dengan pertanyaan kunci. Who say what in which channel to whom with what effect? SMCR Berlo, model ini melihat komunikasi sebagai proses yang dipengaruhi oleh sumber, pesan, saluran, penerima, dan faktor eksternal. Masing-masing model komunikasi memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Pemilihan model yang tepat tergantung pada situasi dan tujuan komunikasi yang sedang dipelajari. Jenis, bidang, dan konteks komunikasi. Jenis komunikasi. Komunikasi dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa jenis, yaitu komunikasi interpersonal, komunikasi yang terjadi dalam diri individu seperti saat merenung atau berimajinasi. Komunikasi interpersonal, komunikasi yang terjadi antara dua orang seperti saat bercakap-cakap atau bertukar pesan. Komunikasi kelompok kecil, komunikasi yang terjadi antara 3 hingga 10 orang seperti saat diskusi kelompok atau rapat kerja. Lintas budaya, komunikasi yang terjadi antara orang-orang dari budaya yang berbeda berdasarkan media yang digunakan. Komunikasi verbal, komunikasi yang menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan. Bidang komunikasi. Bidang komunikasi adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang proses komunikasi dan interaksinya dalam berbagai konteks. Bidang
Bidang komunikasi ini terbagi menjadi beberapa cabang, antara lain komunikasi interpersonal, mempelajari tentang komunikasi antara dua orang seperti dalam hubungan pribadi, keluarga, dan tempat kerja. Komunikasi massa, mempelajari tentang komunikasi yang melibatkan banyak orang, seperti melalui media massa seperti televisi, radio, internet, dan media massa. Komunikasi organisasi, mempelajari tentang komunikasi dalam organisasi seperti dalam bisnis, pemerintahan, dan lembaga non-profit. Komunikasi lintas budaya, mempelajari tentang komunikasi antar budaya seperti dalam bisnis internasional, pariwisata, dan diplomasi. Komunikasi politik, mempelajari tentang komunikasi dalam politik seperti dalam kampanye politik, debat politik, dan pembuatan kebijakan publik. Komunikasi kesehatan, mempelajari tentang komunikasi dalam bidang kesehatan seperti dalam edukasi kesehatan, konseling pasien, dan penelitian kesehatan. Konteks komunikasi. Konteks komunikasi adalah situasi atau keadaan di mana komunikasi terjadi. Konteks komunikasi dapat memengaruhi cara pesan disampaikan, diinterpretasikan, dan diterima. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi konteks komunikasi antara lain budaya. Budaya dapat memengaruhi cara orang berkomunikasi, termasuk norma, nilai, dan kebiasaan mereka. Hubungan antara komunikator dan penerima pesan dapat memengaruhi cara mereka berkomunikasi, seperti tingkat formalitas dan keakraban. Situasi di mana komunikasi terjadi dapat memengaruhi cara pesan disampaikan, seperti dalam situasi formal atau informal. Tujuan komunikasi dapat memengaruhi cara pesan disampaikan seperti untuk informatif, persuasif, atau edukatif. Situasi di mana komunikasi terjadi dapat memengaruhi cara pesan disampaikan, seperti dalam situasi formal atau informal. Tujuan komunikasi dapat memengaruhi cara pesan disampaikan seperti untuk informatif, persuasif, dan edukatif. Media yang digunakan untuk berkomunikasi dapat memengaruhi cara pesan disampaikan seperti melalui tatap muka, telepon, atau email. Memahami jenis, bidang, dan konteks komunikasi dapat membantu kita untuk berkomunikasi secara lebih efektif dan mencapai tujuan komunikasi yang diinginkan. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Saya Muhammad Husin Haikal, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.